Okarun langsung terjungkal setelah beradu tendangan bola roh dengan si Evil Eye. Evil Eye terus memojokkan Okarun dengan terjangan bola rohnya. Untungnya si Okarun mampu menghindar sekaligus menyelamatkan Momo. Evil Eye tidak mengerti mengapa Okarun menyelamatkan Momo. Sebagai siluman harusnya Okarun lebih berpihak pada Evil Eye. Walau sangat kesal, tapi Okarun lebih memilih mundur sembari mengatur strategi. Dengan bantuan Momo, Okarun berlari kencang menaiki tangga demi tangga hingga bangunan teratas. Sementara itu Evil Eye terus melesatkan bola-bola rohnya tanpa jeda. Walau Okarun dan Momo berhasil menghindari serangan Evil Eye, namun situasi masih belum benar-benar aman. Okarun yang sudah kembali ke bentuk normalnya berkata bahwa saat ini cacing maut Mongolia bersembunyi di dalam tanah sambil melepaskan racun mematikan di udara. Oleh karena itulah mereka harus segera pergi dari tempat terkutuk ini. Namun demikian rasanya sangat sulit sekali untuk keluar dari tempat ini. Tentu saja karena jalan keluarnya sangat tinggi sekali. Ketika Momo bertanya tentang kelemahan cacing raksasa, Okarun pun menjawab kalau kelemahan si cacing adalah cahaya matahari. Momo kebingungan karena sinar mentari tidak mungkin masuk ke tempat ini. Di sini Okarun memastikan bahwa dia bisa mengusahakan Momo keluar dari tempat ini. Walau Momo menolak rencana itu, tapi Okarun menegaskan bahwa sudah tidak ada cara lain dan tidak ada waktu lagi. Jika Momo berhasil keluar, Okarun berharap Momo segera menariknya dan mencari bala bantuan. Terkait dengan Jiji, Okarun memastikan bahwa dia akan membereskannya. Momo pun pada akhirnya menyetujui rencana Okarun. Okarun lantas berubah menjadi mode yokai dan menyiapkan sebuah sofa untuk dinaiki Momo. Dia akan menendang sofa itu dengan sekuat tenaga agar Momo bisa melesat tinggi ke udara. Setelahnya Momo harus menggunakan kekuatan espernya demi menjangkau jalan keluar. Momo pun benar-benar melesat tinggi ke udara. Dan ketika sofa berhenti, dia langsung menggunakan kekuatan espernya untuk menjangkau jalan keluar. Usahanya pun berhasil dan gadis itu bisa kembali ke permukaan. Walau sangat senang, namun Okarun tidak bisa bersantai-santai karena Evil Eye telah menemukannya. Dengan sangat serius, Evil Eye akan menumpas Okarun terlebih dahulu. Tanpa berlama-lama, Momo segera mencari tambang untuk menyelamatkan Okarun. Ketika tidak ada tambang, Momo segera merobek gorden dan menyambungnya menjadi tali yang panjang. Sayangnya tali itu ternyata pendek dan tidak mungkin menjangkau Okarun. Walau mulai putus asa, namun Momo berusaha menenangkan diri sembari berpikir taktis. Gadis itu mengingat tentang cacing tanah yang dilihatnya dulu bersama Jiji. Dia pun mendapatkan ide untuk membakar rumah dengan buku-buku yang tercecer di lantai. Tak selang beberapa lama, rumah Jiji pun dilalap si jago merah. Momo berteriak lantang untuk memanggil bantuan. Dan untungnya bantuan langsung datang sesuai dengan rencananya. Saat ini Okarun terlibat dalam pertarungan serius melawan Evil Eye. Okarun terus berlari sembari menghindari bola roh yang diarahkan Evil Eye padanya. Ketika ada kesempatan, Okarun segera melesatkan serangan untuk menghentikan Evil Eye. Namun fisik Evil Eye sangat kuat dan tidak sebadan dengan Okarun. Serangan bola roh Evil Eye dapat memantul di dinding-dinding bangunan, dan tentu saja hal ini sangatlah merepotkan bagi Okarun. Setelah melesatkan serangan jarak jauh, Evil Eye juga melepaskan pukulan jarak dekat yang berbahaya. Alhasil Okarun pun terkena serangan telak. Untungnya dia masih sempat menghindari serangan mematikan Evil Eye. Okarun nampak ngos-ngosan, sementara Evil Eye seperti tengah pemanasan saja. Anehnya, tiba-tiba saja Evil Eye mimisan. Yokai itu pun sadar kalau tubuhnya terpengaruh racun yang disebarkan oleh cacing Mongolia. Kini Evil Eye mulai serius, dan dia segera mengunci Okarun di dalam sebuah rumah terkutuk yang terbuat dari bola roh. Okarun benar-benar tidak bisa bergerak apalagi menghancurkan rumah terkutuk itu. Dengan santainya Evil Eye memasuki rumah dan menghajar Okarun. Rumah yang sempit membuat Okarun tidak bisa bergerak apalagi menghindari serangan Evil Eye. Okarun pun dibantai habis-habisan hingga berdarah-darah. Ketika Evil Eye koar-koar kalau dia akan menyakiti Momo,
Di sini Okarun segera membekap mulut si Evil Eye. Okarun sangat marah karena Evil Eye telah melakukan 3 hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Yang pertama, Evil Eye sudah menyakiti Momo. Kemudian yang kedua, Evil Eye sudah melukai Gigi. Gigi tidak mungkin berani menyakiti Momo. Dengan sangat geram, Okarun memaksa Evil Eye untuk mengembalikan Gigi seperti sedia kala. Evil Eye pun menepis tangan Okarun dan kembali melesatkan pukulannya. Tapi Okarun bisa menghindar dan melesatkan pukulan serangan balik yang sangat keras. Dia juga mengeluarkan mode seriusnya dan menghempaskan Evil Eye ke atas rumah serta memukulinya dengan begitu kuat. Hebatnya, pukulan mode serius Okarun benar-benar membuat si Evil Eye terpojok. Kondisi rumah yang sempit justru membantu Okarun dalam melancarkan serangan. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Evil Eye hingga menghancurkan dinding rumah terkutuk yang sebenarnya didesain sebagai rumah penghabisan. Evil Eye pun terhempas parah dan tidak sadarkan diri. Di sini Okarun berkata bahwa hal ketiga yang tidak boleh dilakukan Evil Eye yaitu membuat Okarun marah. Sayangnya Okarun seketika tumbang karena kehilangan banyak kekuatan. Dia pun berharap agar Momo segera kembali untuk menolongnya. Sesaat kemudian Okarun menyadari bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bersantai-santai. Dia pun segera bangkit dan menyeret tubuh Evil Eye mendekati lantai teratas. Ketika sibuk menyeret Evil Eye, Okarun mendengar jeritan dan umpatan aneh di lantai dasar. Ternyata suara itu berasal dari nenek Turbo yang masih terjebak lendir cacing Mongolia. Turbo mengumpat dan benar-benar kesal dengan cacing Mongolia. Walau sudah berusaha melepaskan diri, sayangnya lendir itu sangat kuat hingga si Turbo mulai pasrah menerima nasibnya. Pun demikian, dia tidak mau selamanya terjebak di tempat ini. Dia pun mulai berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Setelah beberapa saat, Okarun datang dan berusaha menyelamatkan Turbo. Jelas saja hal ini membuat nenek Turbo terharu. Agar tidak terkena lendir, Okarun menjepol beberapa kayu untuk pijakan kakinya. Dia lantas mengangkat nenek Turbo dengan sekuat tenaga. Turbo nampak khawatir dan meminta Okarun agar tidak terpeleset. Walau berhasil menarik nenek Turbo, sayangnya detik itu juga Okarun malah terpeleset. Tentu saja Okarun dan nenek Turbo kembali terjebak di tengah lendir cacing Mongolia yang sangat merepotkan. Keduanya pun berharap agar Momo segera datang dan memberikan pertolongan. Di sisi lain, pasukan damkar sibuk memadamkan si jago merah. Di sini Suru menginterogasi Momo yang merupakan dalang di balik pembakaran rumah. Momo tidak menampik kalau dia yang membakar rumah. Namun dia menekankan bahwa keluarga Kito adalah sumber masalah karena mereka telah melakukan prosesi penumbalan manusia. Tapi Suru malah memutarbalikkan fakta, di mana Momo memiliki dendam pribadi pada keluarga Gigi hingga tega membakar rumahnya. Suru pun memaksa Momo ke kantor polisi guna memberikan penjelasan lebih lanjut. Jelas saja Momo tidak mau, apalagi saat ini matahari sudah mulai tenggelam. Dia pun berteriak pada pasukan damkar dan meminta mereka menyiramkan air yang banyak ke bawah tanah. Walau ditahan oleh Suru dan rekan-rekannya, namun Momo tetap berteriak meminta tolong pada pasukan damkar. Tiba-tiba saja terjadi gempa bumi, dan sedetik kemudian cacing maut Mongolia keluar dari lubang persembunyiannya. Warga pun nampak panik dan lari tunggang langgang meninggalkan TKP. Momo sendiri begitu lega melihat fenomena ini. Dia pun teringat tentang masa lalunya bersama Gigi, di mana kala itu dia mendengarkan penjelasan Gigi tentang cacing tanah. Gigi menjelaskan pada Momo bahwa cacing akan keluar dari tanah dalam keadaan tertentu. Sehari setelah hujan, tanah akan dipenuhi dengan air. Keadaan ini pun membuat cacing tanah tidak bisa bernafas karena pada dasarnya cacing bernafas dengan kulitnya. Oleh karena itulah cacing yang kehabisan nafas akan keluar ke permukaan tanah. Mereka pun akhirnya mati karena terpapar sinar mentari di siang bolong. Kembali ke masa kini, di mana Momo berusaha mengangkat mobil damkar dan menghempaskannya ke rumah. Hal ini terpaksa dilakukannya karena si cacing Mongolia bersembunyi di balik dinding rumah. Terjangan mobil damkar membuat rumah hancur, dan hal ini membuat cacing Mongolia terpapar sinar mentari hingga tubuhnya mengering.
Kali ini monster tersebut benar-benar dikalahkan dan mati. Selain itu, si cacing juga memuntahkan keluarga Kito dari dalam perutnya. Alih-alih berterima kasih karena sudah diselamatkan, Nagi dan keluarganya malah membentak Momo karena mematikan cacing Mongolia. Momo yang kesal lantas pergi karena tidak mau lagi berurusan dengan keluarga Kito. Namun detik itu juga hal aneh terjadi, di mana gempa bumi kembali muncul dengan getaran yang sangat hebat. Di sini Nagi Kito kembali menyalahkan Momo atas kematian sesembahannya. Sedetik kemudian gunung berapi meletus, disertai erupsi asap hitam yang membumbung tinggi di langit.